Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang mulia Al-Habib Abdul Qadir Ba'abud, yang mulia Lora Iskandar Dzulqarnain, yang mulia Kiai Haji Muhammad Rawi Munir, yang mulia Kiai Ahmad Rawi Siddiq Muslim selaku pengasuh Pondok Pesantren Sumur Nangka, semoga diberikan kesehatan dan umur panjang. Yang mulia Kiai Haji Hashim S. Anam, tidak lupa kepada segenap pengurus, kepada segenap dewan pengajar, dan kepada segenap panitia. Tidak lupa juga yang kami banggakan, pengurus Miftah Al-Miftah daerah wilayah Kabupaten Bangkalan, serta adik-adik, teman-teman santri yang pada malam hari ini ditasyakuri dalam rangka prosesi ujian wisuda yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami diberi tugas untuk memberikan sambutan mewakili Tatimah Pondok Pesantren Sidogiri, di mana Tatimah itu adalah tim atau sekelompok orang yang ditugasi khusus untuk pengembangan metode baca kitab Al-Miftah lil Ulum Pondok Pesantren Sidogiri. Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini kami ingin melaporkan, kami ingin memberitahukan bahwa lembaga pengguna baik dari pondok pesantren, sekolah formal atau lembaga yang lain yang tercatat sebagai lembaga yang menggunakan metode Al-Miftah lil Ulum Pondok Pesantren Sidogiri sampai saat ini terdapat 1.296 lembaga pengguna. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah. Dari 1.296 tadi, sebanyak 209 itu ada di Kabupaten Bangkalan. Jadi sekitar 8,7% di seluruh wilayah Indonesia, 209 itu ada di Kabupaten Bangkalan. Kemudian dari 1.296 tadi, tidak semua lembaga pengguna bisa melaksanakan ujian wisuda sebagaimana yang kita akan saksikan bersama tadi. Dari 1.296 tadi hanya terdapat 315 lembaga. Kami ulangi, ada 315 lembaga yang berhasil melaksanakan ujian wisuda. Dan begitu sangat membanggakan karena 315 itu At-Tolhawiyah masuk di 315 itu. Ini membuktikan bahwa At-Tolhawiyah itu konsisten, bukan hanya dalam hal kuantitasnya tapi kualitasnya juga benar-benar dijaga. Alhamdulillah. Nanti kita akan saksikan bagaimana hasil pembelajaran anak-anak untuk metode Al-Miftah yang nanti akan dibantu oleh tim yang bertugas. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, Tatimah kami insya Allah jika terlaksana ke depan, di tahun depan akan ada tugas baru, yaitu diantaranya membuat program Al-Miftah li Tahfidzil Quran.
Kalau sekarang itu adalah Al-Miftah metode baca kitab, insya Allah tahun depan kita akan meluncurkan Al-Miftah li tahfidil Quran, fokusnya untuk menghafal Al-Quran. Boleh tepuk tangan yang meriah. Di mana Al-Miftah li tahfidil Quran ini ada 3 targetnya. Yang pertama, murid bisa menghafal Al-Quran. Kedua, murid bisa memahami Al-Quran. Yang ketiga, murid bisa mengi'rab Al-Quran. Ini target yang akan kita berikan kepada mereka. Sehingga kami punya cita-cita mulai dari umur 3 tahun sampai umur 20 tahun mereka akan mendapatkan pendidikan yang dicita-citakan oleh sebagian besar pesantren di seluruh Indonesia. Jadi mulai dari umur 3 sampai 6 tahun itu targetnya mereka fasih baca Al-Quran dengan menggunakan metode Qur'ani Sidogiri. Mulai dari umur 3 sampai umur 6 tahun mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan fasih menggunakan metode Qur'ani Sidogiri. Lulus di umur 6 tahun, mulai dari umur 6 tahun sampai 9 tahun target mereka ditargetkan untuk hafal Al-Quran dengan menggunakan Mushaf Al-Miftah. Ini yang tadi kami sampaikan insya Allah akan di launching di tahun depan. Dan sebenarnya Mushaf Al-Miftah li tahfidil Quran ini sudah 7 tahun yang lalu sudah dibuat, tapi masih disempurnakan dan diuji coba. Insya Allah tahun depan akan segera diluncurkan dan boleh untuk diterapkan di lembaga yang lain. Mudah-mudahan Atul Hawiyah juga menjadi salah satu pengguna Mushaf Al-Miftah di tahfidul Quran. Selesai di umur 9, baru di usia 10 tahun targetnya anak ini bisa baca kitab. Jadi targetnya anak usia 10 tahun sudah bisa baca kitab. Selesai umur 10, umur 11 dan 13, anak ini targetnya adalah menguasai ilmu fikih. Kemudian umur 14 sampai 15, anak ini menguasai ilmu alat dari usulul fikih, qawaidul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadisnya. Lalu dilanjutkan di umur 16 sampai 17, mereka fokus untuk mengkaji tafsir. Di kurikulum kita akan minimal menguasai, murid itu menguasai 2 tafsir, tafsir Jalalain dan Sofatut Tafasir. Itu yang kita rancang. Berlanjut di umur 18 sampai 20, mereka akan mengkaji Kutubus Sittah, yang mana banyak pesantren yang belum bisa menjangkau sampai Kutubus Sittah ini. Mungkin umumnya ada pengajian Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi untuk kitab sunan-sunan yang lain masih belum ada. Tapi kita punya cita-cita seperti itu. Baru di umur 21, nah murid ini akan menjadi setingkat profesor yang alim luar biasa. Itu cita-cita kita. Semoga nanti di Al-Tahawiyah bisa mengikuti itu. Umur 20 dia sudah menjadi profesor muda. Al-Quran hafal, kitab dikuasai, Kutubus Sittah selesai. Itu harapannya. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu yang terakhir, kami juga diberi tugas untuk menyebarkan Al-Miftah seluas-luasnya. Jadi target kami adalah minimal ya, atau maksimalnya tahun 2030 Al-Miftah ini bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di nasional saja, tapi tahun 2030 target kita adalah Al-Miftah go internasional. 2 hari kemarin kita sudah mengangkat pengurus Miftah di wilayah Yaman dan di wilayah Mesir. Sudah ada 10 orang yang diangkat di sana. Miftah wilayah Yaman dan Miftah wilayah Mesir. Miftah wilayah Malaysia sudah lama diangkat. 2 bulan yang lalu sudah dilantik Miftah wilayah Malaysia. Nanti target kita bertahap. Pertama yang ditargetkan adalah orang Indonesia yang ada di sana. Sekiranya mereka terbantu dengan adanya Al-Miftah lil Ulum agar bisa membaca kitab dengan baik dan benar. Kemudian tahapan kedua,
Al-Miftah nanti diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang ada di negara masing-masing. Nanti akan diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Mandarin, diterjemahkan ke bahasa yang lain-lainnya. Kami berharap dan selalu meminta doa kepada panjenengan-panjenengan semua, semoga Al-Miftah lil Ulum ini terus bisa bermanfaat bagi seluruh umat Nabi Muhammad. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kita akan saksikan penampilan anak-anak yang akan diuji oleh tim penguji yang ada di belakang saya ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhiron wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.